Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah tarikan untuk melihat bagaimana energi kehidupannya kamu untuk di sepanjang bulan Maret 2025 ya. Oke, seperti biasa sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Taurus, langsung aja kita mulai gambaran kehidupan kamu di Maret. Ada Two of Pentacles, kemudian ada energi dari Justice di situ. Berikut ada energi dari Page of Swords. Kemudian di situ tuh ada energi dari Three of Wands, dan kemudian di sana ada energi dari Nine of Wands ya. Nah, jadi kalau melihat gini, kamu nampaknya akan memutus tali karmanya kamu gitu ya, dengan seseorang atau dengan lingkungan atau dengan habit kebiasaan gitu ya. Jadi gini, selama ini tuh bisa aja kehidupannya kamu lumayan stuck gitu ya. Kehidupan kamu kok kayaknya belum bergerak ke arah kemana-mana sebab kamu masih terikat gitu loh ya. Jadi katakan gini, contoh aja. Di dalam hubungan asmara, ini contoh ya. Selama ini tuh kamu kayak yang menunggu gitu ya, harap-harap cemas menunggu bahwa seseorang itu tuh ya, sebagai yang kamu labelin sebagai kekasihmu, pasangan hidupmu, ini tuh dia mau berubah gitu ya. Ada sikap-sikapnya dia gitu ya, yang kok kayaknya tidak relevan untuk memberikan rasa tenang, damai, atau bahkan rasa bahagia untuk kamu gitu ya. Tapi kamu memilih untuk bersabar gitu kan. Kamu pilih sabar, kamu di situ tuh ya harap-harap cemas, menanti dianya itu tuh ngeh gitu ya, sikapnya dia nggak tepat untuk kamu, keliru ke kamu gitu ya. Dia menyadari kesalahannya dia mengupgrade dirinya gitu ya. Kamu duduk manis, nunggu-nunggu gitu ya, atau kadang-kadang ya kamu agak-agak kemerusung-kemerusung sendiri gitu ya. Nah, namun untuk di bulan Maret ini ada kemungkinan besar kamu yang kayak nggak mau nunggu-nunggu lagi lah gitu ya, nggak mau nunggu-nunggu dia lagi. Kalau dia berubah ya berubahlah, kalau dia nggak mau berubah ya bolos gitu ya. Kamu di sana itu tuh kayak nggak mau lagi terpengaruh pada kondisi keadaan atau pada karakter sikap dari si dia itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu mau bilang putus ceritanya kamu dengan mereka itu tuh, atau dengan si dia itu tuh putus gitu ya. Jadi kamu lebih kayak mikirin tentang dirinya kamu sendiri. Putusnya di situ tuh bukan berarti kamu akan minta pisah dari dia, minta cerai dari dia gitu ya. Kalau itu tuh ceritanya rumah tangga, enggak sih, belum ke arah sana. Kamu yang lebih fokus kepada dirimu, udah deh aku mikirin pekerjaan aja deh, aku mikirin bisnis aja, aku mikirin cuan aja, aku mikirin ya apalah gitu ya di sana. Yang tentu saja hal-hal yang berdampak positif ya untuk kamunya gitu ya. Atau mungkin kamu yang selama ini tuh harap-harap biar bosnya kamu sadar diri gitu ya. Dia itu tuh bukannya jadi leader tapi ngebosi banget, menekan kamu gitu ya, mengintimidasi kamu gitu ya. Nah, kamu harap-harap cemas, tunggu-tunggu dia berubah. Nah, tapi di sini tuh atau kamu kayak menolak gitu ya. Kamu menolak untuk menerima keadaan itu ya, tapi kemudian kamu ya udah deh, dia mau berubah ya syukur, keadaan mau berubah ya bagus gitu ya. Tapi kemudian kamu berselancar gitu ya, kamu berselancar, kamu tidak menolak lagi, kamu berselancar di kondisi keadaan yang kok kayaknya cukup menantang ya bagi kamu selama ini gitu loh. Jadi kamu tidak berharap orang lain memberikan kondisi yang ideal bagi kamu, tapi kemudian kamu yang membuat kondisi ideal itu sendiri ya, untuk dirimu sendiri. Nah, di sana ya. Jadi kamu mari lihat mulai nih bertanggung jawab pada hidupnya kamu.
gitu loh. Selama ini kan kamu banyak sedikitnya tanpa sadar tentu saja di sana ya. Kamu banyak sedikitnya tanpa sadar itu tuh mengharapkan ada perubahan secara otomatis terjadi di dunia luarmu gitu ya. Nah, kalau sekarang kamu yang udah deh aku yang bikin sendiri. Perubahan itu tuh aku yang bikin sendiri. Jadi bukannya mengharap orang lain berubah, tapi kamu yang akhirnya berubah. Nah, di situ kalau mari lihat ya, kamu akhirnya berubah. Nah, ini yang mantap ini yang mantap. Jadi kamu itu tuh ndak yang kayak gigit-gigit jari gitu ya, menunggu gitu ya di sudut ruangan, harap-harap si dia itu atau seseorang itu gitu ya, atau kondisi itu tuh berlainan gitu ya, berganti gitu. Di sana ya. Jadi kalau mari lihat kayak kamu nggak mau nunda-nunda ya terjadi perubahan dari caranya kamu ngejalanin hidupnya kamu gitu, karena sudah terlalu banyak ya waktu yang kamu berikan ya menunggu perubahan dari mereka atau dari keadaan itu tanpa kamu harus melakukan tindakan apapun gitu ya. Nah, sekarang kamu yang udah deh, aku aja yang merubah diriku. Nah, di sana ya mantap jauh sekali ini energinya kalau mari lihat ya. Jadi kayak yang kamu juga ada beberapa gitu ya, yang tadinya mungkin lumayan mencoba untuk beradaptasi pada kondisi dan keadaan yang sebenarnya tidak positif ya, tidak memberikan dampak positif bagi kamu. Nah, untuk di bulan Maret ini kamu, enggak lah, aku enggak mau lagi kayak gitu hidupnya. Nah, di sana ya. Jadi ya itu, mari bilang bahwa kamu nampaknya mau memutus siklus karma dengan seseorang atau dengan keadaan di sana ya. Kamu kayaknya berani keluar dari zona yang kamu anggap bisa memberikan rasa aman, rasa bahagia bagi kamu gitu. Kamu berani keluar, kamu berani melampaui batasan zona itu tadi. Itu loh, mari lihat kamu kayak nggak takut kehilangan seseorang gitu ya. Entah itu tuh kamu nggak takut kehilangan kekasihmu, partner hidupnya kamu sebagai suami atau sebagai istri. Kamu kok kayak nggak takut kehilangan persahabatan. Kamu nggak, kayaknya mulai nggak takut gitu ya, misalnya kehilangan rasa diterima oleh rekan kerjamu, oleh tetanggamu, atau oleh siapapun itu gitu. Kamu berani mengenyahkan ya, mendorong pergi gitu ya orang-orang yang bisa aja kamu anggap selama ini tuh memberikan rasa toksik ya, memberikan gambaran kehidupan toksik untuk kamunya gitu. Kamu nggak takut filter kalau mari lihat di sini ya. Kamu filter, wah ini tuh orangnya kok kayak palsu nih gitu. Wah ini tuh orangnya kok kayaknya hanya memanfaatkan ini. Wah ini keadaan sebenarnya menghabiskan energinya kamu nih. Wah ini tuh bikin kamu menderita sesungguhnya. Gitu ya. Oh di sini tuh kamu nggak mendapatkan penghargaan, penghormatan nih. Kamu mau putus, itu semua nggak boleh lagi ya, mencekcoki hidupnya kamu gitu loh. Hal-hal itu tuh nggak boleh lagi kamu jalani di sana. Setidaknya di ranah pikiranmu kamu di situ tuh udah tahu gitu ya, mana-mana manusia-manusia yang layak sesungguhnya mendapatkan tempat dalam hidupnya kamu, yang mana yang tidak, yang mana-mana kondisi dan keadaan yang sesungguhnya bisa tempat kamu bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Situ. Jadi kayak kamu itu tuh mulai menghitung-hitung kalau mari lihat ya. Kamu mulai menghitung-hitung ke arah mana nih energinya kamu arahkan, fokusnya kamu berikan ke arah mana nih, ke siapa nih, ke kondisi yang kayak gimana nih. Di situ ya. Jadi kamu menolak untuk terdampak dari dunia luarmu gitu ya. Kamu yang akan membentuk duniamu sendiri melalui apa ya, jalan dari dalam dirinya kamu, pikiranmu, perasaanmu, tenagamu gitu di sana. Bahkan kalau orang tuamu selama
bisa aja nanti orang tuamu kamu lihat, ih kok ini tuh beliau, ya memang beliau orang tuaku, tapi beliau ini tuh kok kayak menekan aku ya, misalnya gitu ya. Kamu mulai kayak berani berontak gitu kalau Mari lihat ya, Bu aku nggak bisa lagi kayak gitu Bu, Pak jangan gitu ke aku, misalnya. Kamu berani ngomong kalau Mari lihat di sini ya, kamu berani ngomong. Dan ya beberapa mungkin kalian selama ini tuh menganggap ya ada haknya kalian yang dipegang oleh orang lain gitu ya. Nah Mari lihat untuk di bulan Maret ini tuh kamu berani minta haknya kamu gitu. Misalnya bosnya kamu kok kayaknya nunda-nunda, kamu punya insentif gitu ya, kamu berani ngomong nanti nih kalau Mari lihat, Pak Bu ini insentif saya kok belum turun misalnya. Karena Mari lihat kamu ya Taurus ya agaknya lebih berani belak-belakan gitu loh ya, meminta hakmu gitu ya, dan mencegah orang lain merampas hakmu. Situ kamu punya keberaniannya di situ. Itu ya, apa yang mau kamu komplainkan yang selama ini tuh kamu tahan-tahan gitu ya, kamu simpen-simpen gitu, komplain-komplainnya kamu kepada seseorang, nanti itu tuh bisa kamu muntahkan gitu ya, kamu sampaikan, aku loh sebenarnya kok kayak kurang suka ya kalau kamu kayak gini, itu loh hutangnya kamu, itu juga bisa ya, kamu kayak nagih hutang, berani nagih hutang misalnya. Selama ini tuh mungkin kamu yang kayak sungkan-sungkan, berharap-harap ya orang yang kamu utangi itu tuh pahamlah sendiri bahwa dia punya pertanggungjawabannya dia ke kamu gitu ya. Nah saat ini tuh nanti di bulan Maret kamu berani ngingetin dia, ada loh haknya aku yang kamu pegang, ada loh tanggung jawabnya kamu yang belum kamu selesaikan ke aku. Nah gitu ya, Mari lihat secara komunikasi ya itu tadi, bahwa kalian lebih berani belak-belakan tanpa tedeng aling-aling justru ya. Kalau Mari nampak kalian tuh kayaknya nggak banyak basa-basi ya. Kalau kamu mau mengkritik seseorang, Mari lihat kamu langsung straight to the point gitu. Kalau kamu mau membela dirimu dari perlakuan seseorang, wah kamu berani belak-belakan bilang ya, oh kamu nggak bisa lagi kayak gitu sama aku gitu. Jadi kekuatan komunikasi nanti kamu miliki gitu loh, untuk memutus. Soalnya itu tuh upayamu untuk memutus peristiwa yang sama, keadaan yang sama, itu tuh berulang gitu ya. Ya tentu ya peristiwa yang berulang yang buruk untuk kamu ya. Nah di situ kalau Mari lihat kamu berani membela dirimu sendiri gitu ya, kamu berani untuk mengenyahkan mereka yang mengambil manfaat keuntungan dari kamu pribadi gitu ya. Di situ kamu lebih paham mana yang baik, mana yang buruk untuk kamu, mana yang jujur, mana yang kebohongan gitu ya. Jadi mungkin lumayan banyak ya tantangannya kamu dari dunia luarmu, dari orang-orang sekitarmu, dari keadaanmu gitu ya. Lumayan banyak sesungguhnya di sana gitu. Dan ya tadi lagi-lagi kamu tuh mau berontak dari tantangan hidupnya kamu yang demikian gitu ya. Jadi kayak kamu berani untuk membela dirimu sendiri di situ. Kamu nggak berharap lagi mereka sadar perbuatan mereka keliru, salah. Kamu nggak ngarep-ngarepin itu lagi gitu ya. Kamu yang berani fight untuk dirimu. Mari lihat haknya kamu minta, kamu tagih gitu ya. Kejelekannya mereka kamu batasi. Di sana kamu nggak takut kehilangan seseorang, kehilangan keadaan situasi yang selama ini tuh ya sebenarnya juga ndak oke juga kok di kamu itu ya. Jadi kayak mau mengklirkan kehidupan ya, mengklirkan suasana, mengklirkan keadaan. Ini nanti yang menjadi fokus utamanya kamu untuk di bulan Maret 2025 ini. Oke lah baik, itu ajalah dulu ya Taurus yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.